welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Masih di channel kesayangan kalian semua. Dan Miss Dias hari ini mau membahas sebuah topik yang mungkin kalian pengen tahu banget, yaitu hal apa sih yang kalian perlu persiapkan ketika kalian mau kuliah online atau sekolah online atau belajar online. Nah, by the way, kondisi sekolah online atau belajar online ini adalah berbagai macam responnya di berbagai tipe orang. Misalnya untuk kalian yang ekstrovert atau orangnya yang sangat suka terbuka gitu, kuliah online ini tidak disukain gitu karena kalian gak suka jauh-jauhan sama teman-teman kalian. Kalian lebih suka tatap muka, bareng-bareng, ketawa-ketawa bareng, gaul bareng. Tapi di sisi yang lain, seorang introvert atau teman-teman kita yang tertutup, tipenya tertutup, itu suka banget loh sama kuliah online. Jadi dia happy banget ada di rumah, bisa enjoy their time alone, writing something, reading a book or something gitu. Nah, di antara extrovert dan introvert tadi ada namanya ambivert, atau di antara introvert dan extrovert itu. Nah, untuk si ambivert itu tidak akan ada masalah. Mau kuliah online, ayo. Mau ketemu, ayo gitu. Nah, apapun jenis tipe kepribadian kalian, extrovert, introvert, atau ambivert, nah, yuk Miss Dias kasih tahu hal-hal apa saja yang harus kalian persiapkan saat kalian mau mulai kuliah online. Oke, yang pertama adalah mental positif. Jadi benda atau hal yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah mental positif. Karena kalau Miss Dias survei di banyak mahasiswa Miss Dias, itu sebenarnya yang mereka tidak miliki adalah sebenarnya mental positif itu. Bagaimana mereka bisa menerima kuliah online atau hal yang baru ini dengan ikhlas atau legowo gitu ya. Karena mereka belum terbiasa tentang hal yang baru ini. Kuliah online, belajar online, nugas online, dan lain sebagainya yang serba online. Jadi kaget gitu. Nah, oleh karena itu, hal pertama agar kamu bisa menjalani kuliah online ini, yang harus kamu punya adalah mental yang positif. Jadi terima aja. Jadi memang begini kondisinya, dan ini adalah pilihan yang terbaik. Oke. Kalau kamu mau berargumen tentang kenapa mall dibuka, pasar dibuka, semuanya dibuka, dan semua dibilang new normal sedangkan sekolah tidak gitu, ayo argue sama Miss Dias di kolom di bawah ini. Tapi menurut Miss Dias, alasan kenapa sekolah, kampus, dan semua tempat pendidikan itu tidak dibuka karena resikonya cukup besar. Karena menurut Miss Dias, kesehatan lebih penting gitu. Kalau pendidikan nggak penting, Miss. Oh, pendidikan sama pentingnya, tapi kesehatan sementara di atas pendidikan. Karena pendidikan itu bisa kamu lakukan tanpa harus bertemu gitu. Maksudnya bertemu langsung, bisa secara online seperti ini karena ada pilihan gitu. Kalau benar-benar tidak ada pilihan, mungkin kita akan sedikit memaksakan pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Tapi sementara ada pilihan online, yuk kuliah online. Dan ini adalah cara yang terbaik. Oke, jadi mari kita punya mental positif dulu untuk mulai kuliah online, oke? Dan for your information, later on ketika kita sudah keluar dari pandemi ini, udah ada pada posisi new normal, lalu akhirnya benar-benar normal, Miss Dias yakin tipe pembelajaran online ini akan tetap dipertahankan karena memang dunia kita adalah makin digital, makin serba online seperti ini. So, kenapa kita mesti takut untuk beranjak ke pendidikan yang jenisnya online seperti ini? So, yuk pelan-pelan ubah mindsetmu dan miliki mental yang positif sebelum kamu mulai kuliah online. Oke, setuju? Kalau nggak setuju, komen-komen, please. Oke, hal yang kedua yang harus kamu siapkan pastinya adalah alat atau device yang akan kamu pakai untuk belajar online ini. Alatnya apa aja, Miss, kira-kira yang mesti saya siapin? Oke, 1, at least kamu punya handphone deh. Ya, handphone yang bisa mensupport kamu untuk kuliah online. Yang ya RAM-nya cukup lah gitu. Kameranya lumayan lah. Tapi nggak mesti bagus-bagus banget. Oh, mesti beli iPhone gitu saya yang harganya belasan juta, sedangkan saya makan sehari-hari nggak segitunya. Oh no.
cukup lah yang merek-merek Cina lah. Kan kamu kan masih pelajar, masih minta uang sama orang tua. Beda-beda cerita lah. Kalau kamu sudah menghasilkan sendiri ya suka-suka kamu mau beli apa aja, whatever. Tapi ketika kamu masih kondisinya masih bergantung dengan orang tua, masih finansialnya masih pas-pasan, gak usah yang neko-neko lah. Yang penting device itu secara RAM-nya bagus, lalu kameranya oke, itu sudah oke. Jadi jangan, itu paling cuma 1 jutaan. Terus kalau kamu cicil kan bisa 1 tahun, jadinya cuma berapa gitu per bulan, jadi nggak bakalan mahal. Dan itu adalah investasi siswa zaman now. Jadi jangan beli baju mahal tapi nggak punya HP yang cukup untuk support kuliah online-mu. Dan yang mesti kamu siapin kalau kamu masih punya budget itu adalah laptop. Jadi kadang-kadang kan kita harus mengerjakan hal-hal itu di laptop. Emang beberapa kondisi kamu bisa masih melakukannya di warnet, tempat pengetikan, atau apalah itulah bahasanya, tempat kamu bisa ngerental benda sejenis laptop itu. Tapi menurut Miss Dias kalau zaman now laptop itu adalah sebuah investasi juga gitu. Jadi nggak mesti laptop yang mahal gitu belasan juta dan lain sebagainya gitu. Yang penting laptopmu mengandung benda-benda atau masih support dengan apa yang akan kamu lewati pada pembelajaran online. Beda cerita ya kalau kamu adalah anak arsitektur atau anak misalnya desain grafis, yang mungkin kamu perlu yang namanya investasi di laptop belasan juta yang bisa punya RAM bagus, terus memorinya bagus dan lain sebagainya, itu beda cerita. Tapi kalau kamu cuma kuliah di universitas yang umum dengan program studi yang umum, kayaknya laptop 3 jutaan. Dan perlu diingat kalau semua device atau alat yang Miss Dia sebutin ini bagaikan jembatan untuk kamu belajar. Karena kondisinya adalah kamu ada jauh atau berjarak dengan sumber belajarmu. Sumber belajarmu seperti guru, bahan-bahan yang bakalan dikasih guru. Nah, karena kita berjarak, maka kita harus punya jembatan. Apa jembatannya? Ya device itu gitu. Nah, itu kenapa kamu harus punya alat atau device untuk mendukung kuliah online-mu. Yang ketiga yang perlu kamu siapin adalah kuota internet atau jaringan internet yang support. Ada sih kuota tapi internetnya nggak bagus. Nah, itu bakalan jadi masalah juga. Atau kamu bakalan terpaksa atau disiksa nyari internet di tempat yang tinggi-tinggi gitu. Nah, coba pilih internet atau wifi atau jaringan internet apapun yang bisa mendukung proses kuliahmu. Lah, kalau kuliahnya cuma lewat WhatsApp atau lewat psikologi atau lewat Google Classroom, itu lah. Nah, kalau misalnya kuliahnya pakai meeting online gitu, nah itu akan jadi masalah. Karena kalau internetnya nggak terlalu bagus, takutnya videomu keputus-putus dan lain sebagainya, dan itu bakalan ganggu banget kalau ketika kamu mendengarkan pemahaman dari dosen atau siapa yang ngasih materi gitu. Pastikan kuota internet Dan mungkin Miss Dis mau sekalian ngomongin di sini, banyak yang komen, aduh susah, nggak enak banget kuliah online itu ngabisin banyak banget kuota internet. Pertanyaan Miss Dis balik deh, seberapa banyak sih? Lebih banyak mana? Ketika kamu ngabisin kuota internet untuk kuliah atau buat nonton series Korea atau main PUBG? Dijawab sendiri. Next, hal yang perlu kalian siapkan selain mental positif, alat atau device, lalu kuota internet adalah learning media system atau LMS gitu. Ya, jadi apa itu LMS Miss? Ya, jenis-jenisnya yang kayak itu yang Miss dia sebutin tadi, Google Classroom, terus habis itu psikologi, Moodle, Edmodo dan lain sebagainya gitu. Semua alat-alat atau bukan alat sih, ini learning media, sebuah sistem yang digunakan atau dipilih oleh gurumu atau sekolahmu untuk mengirimkan tugas, mengumpulkan tugas, absensi, dan masih banyak lagi. Nah, itu kamu harus tahu cara kerjanya seperti apa. Jangan sampai kamu tidak tahu cara menggunakan LMS itu gitu. Misalnya nggak tahu cara submit tugas gimana, cara ngambil
materi dari LMS gimana gitu, atau misalnya many things lah. Ya, cara absen gimana, nggak tahu cara absen ya, nanti kamu jadinya nggak pernah absen lagi. Oke. Jadi pelajari cara kerja LMS itu biar kamu lebih maksimal dalam belajar online. Oke. Next, terus ada pertanyaan mungkin ya, soal LMS itu mesti diinstal apa enggak gitu. Ya boleh-boleh aja sih, boleh kamu langsung online di laptop kamu, bisa juga kamu install aja di HP kamu untuk memudahkan. Misalnya kamu lagi, kan namanya kuliah online atau belajar online ya, bisa lakukan di mana saja. Siapa tahu kamu kuliahnya sambil nongkrong gitu di kafe sama temanmu, atau lagi ada acara apa gitu sama keluarga, ya bisa tinggal buka aja dimanapun kamu berada di HPmu gitu. Bisa ikut kuliah, bisa ngerjain hal yang lain. Itulah kelebihan dari online learning gitu. Oke, jadi bisa diunduh gitu, taruh di HP. Oke, selain LMS, yang perlu kamu pelajari cara penggunaannya adalah meeting application seperti yang Zoom, Webex, mungkin pakai Google Meet atau ya macam-macam lah yang bisa kamu gunakan untuk face to face secara online belajar gitu. Kadang-kadang sih ini akan terjadi ya, dimana misalnya di pertemuan pertama, dosennya pengen lihat muka atau wajah-wajah kalian, mahasiswa atau siswa barunya kayak gimana sih gitu, biar terjalin sedikit rasa memiliki, terjalin sedikit ya, sedikit kenal, karena kan nggak kenal maka nggak sayang gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kadang-kadang itu terjadi di pertemuan pertama dan pertemuan terakhir biasanya. Tapi kalau misalnya urgent banget, misalnya dosen atau gurunya menjelaskan lewat texting atau lewat LMS tadi tidak berhasil, mungkin meeting online dilakukan seperti itu. Oke. Terus kalau meeting online ini mesti di-download apa enggak, Miss? Kalau yang ini Miss dia saranin banget di-download. Oke, kayak Zoom itu ya download aja lah. Sangat berguna soalnya. Dan bisa aja kamu pakai aplikasi meeting online ini buat meeting yang lain gitu, like meeting your boyfriend or girlfriend or meeting your family, ya bisa aja sih, nggak mesti buat belajar. Atau kamu mau ikut talk show atau seminar-seminar online juga biasanya pakai aplikasi-aplikasi ini, jadi kamu simpen aja nih, bagus. Oke. Hal yang keenam atau yang terakhir di sini adalah yang mesti kamu siapkan adalah aplikasi Office standar. Like Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft apa yang biasanya kamu pakai lagi, Publisher mungkin. Nah, mungkin hal-hal yang itu mesti kamu pastikan diinstal di laptop kamu atau di HP kamu buat edit something gitu ya, nyiapin presentasi dan lain sebagainya. Dan cari tahu caranya pakai yang baik dan benar, karena biasanya kan tahu Microsoft Word tahu pakai ngetik itu kan, tapi nggak tahu tools yang ada di dalamnya kayak gimana, seperti itu. Jadi pahami dengan baik, karena ya namanya online ya, sebenarnya menurut Miss Dias ini ya, online learning ini adalah salah satu tahapan menuju merdeka belajar gitu. Jadi kamu merdeka banget buat belajar, nggak mesti yang namanya 100% dengar gurumu atau cuma menikmati materi dari gurumu. Kamu bisa benar-benar explore dirimu, belajar apapun lewat YouTube, lewat Google dan lain sebagainya. Jadi nggak ada lagi statement bahwa saya nggak pernah diajarin sama guru saya kayak gitu di sekolah. Walaupun kamu nggak pernah diajarin, kalau kamu rasa itu perlu, ya udah pelajarin aja. Oke? Jadi itu 6 hal yang harus at least kamu siapkan ketika kamu mau mulai kuliah atau belajar online. Oke? Jadi ketika 6 hal itu kamu punya, ya saya yakin, Miss Dias yakin pembelajaran onlinemu akan berjalan dengan lancar. Kalau kamu masih ada keluh kesah tentang pembelajaran online, mungkin bisa komen di sini, ngobrol-ngobrol sama Miss Dias tentang pembelajaran online, because I'm the lecturer, so I really understand gitu what happened in online learning gitu. Jadi yuk ngobrol bareng di sini. Oke, thank you banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kamu ngerasa video ini berguna buat banyak orang. Oke, bye-bye.